Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Wulandari, kelas C12, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul Pembelajaran di Masa COVID-19. Seperti yang kita ketahui, pembelajaran atau pendidikan itu sangat penting. Pendidikan itu merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kegiatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan juga negara. Namun, terkadang karena adanya penyakit yang seperti penyakit COVID-19 ini, sekolah diliburkan. Kita pun, sebagai motivator ataupun calon guru, tetap memberikan materi terhadap siswa disertai dengan motivasi pada siswa untuk tetap semangat dalam belajar di tengah maraknya virus corona. Lanjut, pendidikan sebagai cara pembebasan. Kata pembebasan dalam KBBI merupakan akar atau kata bebas mendapat imbuhan pe dan an yang berarti proses secara terus-menerus yang memiliki arti kata kerja. Pembebasan ialah suatu proses hilangnya belenggu keterikatan dari sesuatu menuju keadaan yang bebas, tidak terhalang dan terganggu. Sehingga dapat dipahami bahwa pendidikan pembebasan adalah usaha sadar yang dilakukan manusia dalam mendidik manusia menjadi individu terhadap sekelilingnya. 12 dari sikap merdeka tersebut akan mampu memberikan berbagai kontribusi dalam kehidupan yang sedang dijalani. Di sini juga ada disebut pendidikan sebagai pemahaman dialektis. Pendidikan sebagai pemahaman dialektis itu merupakan pendidikan yang mengarah peserta didik menuju kepada pembebasan yang bertujuan pada kesadaran manusia sesuai dengan tuntutan kemanusiaan. Lanjut, tantangan dalam bencana non-alam dan COVID-19. Pertengahan bulan Desember 2019, dunia seolah diguncang dengan adanya berita mengenai penyebaran virus yang berasal dari negara Tiongkok. Menurut berita yang beredar, virus tersebut berasal dari rakyat di Wuhan. WHO atau World Health Organization menamakan virus tersebut dengan COVID-19. Dengan sifatnya yang mudah menular dan cepat beradaptasi di segala kondisi, membuat virus tersebut dapat merebak dengan cepat. Di bulan Februari 2020 menjadi awal mula COVID-19 masuk ke Indonesia. Proses pendidikan yang dahulunya memakai teknik tatap muka langsung sekarang dengan adanya keadaan darurat karena bencana non-alam COVID-19, membuat proses belajar mengajar dialihkan menjadi daring atau dalam jaringan. Pembelajaran daring ini tentulah menjadi persoalan baru, di mana tata kebiasaan dan kebudayaan selama ini yang dijalankan harus sedikit dibengkokkan menjadi online. Pemberlakuan secara virtual mulai dari SD, SMP, hingga SMA, ataupun perguruan tinggi pun terpaksa harus diwajibkan menjalankan proses pendidikan dengan jalan virtual. Pemberlakuan sekolah virtual ini merupakan jalan terbaik untuk keberlangsungan proses pendidikan. Sebab pendidikan ialah pilar-pilar peradaban majunya negara bergantung pada majunya pendidikan. Selanjutnya, pembelajaran di masa pandemi. Pembelajaran di masa pandemi atau sistem pembelajaran daring ataupun dalam jaringan merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Guru harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, meskipun siswa berada di rumah. Virus COVID-19, sebagaimana telah ditetapkan oleh WHO, dinaikkan statusnya dari epidemi menjadi pandemi. Sebagaimana diketahui bahwa pandemi ialah sebuah kasus penyebaran penyakit di wilayah yang luas,
misalnya berapa benua ataupun di seluruh dunia. Sebagaimana penjelasan di atas, bahwa proses pembelajaran juga terkena imbasnya. Secara rela maupun terpaksa, proses pembelajaran harus menggunakan metode yang luar biasa dari biasanya. Penekanan pembelajaran yang di luar jalur kebiasaan ini akan mengakibatkan shock terapi bagi komponen yang berkesinambungan di dalamnya. Dalam konteks pembelajaran secara daring, tentu penghargaan harus diberikan kepada semua pihak yang terlibat, baik guru, sekolah, peserta didik, bahkan orang tua wali, yang dengan antusias menyupport anaknya. Pembelajaran yang berpusat pada daring ini dikembangkan dan diciptakan guna untuk mempermudah ketercapaian tujuan pendidikan. Di sini ada Miller 2020 memberikan 6 saran bagi guru yang melaksanakan pembelajaran daring dengan 2 tujuan utama yang mempertahankan kontinuitas pengajaran sebanyak mungkin dan menyelesaikan semester dengan baik. Yang pertama, mulailah dengan mempelajari tugas selama beberapa minggu mendatang. Maksudnya, apakah materi yang diakses secara daring sehingga peserta didik dapat menemukan instruksi dan materi yang mereka butuhkan. Yang kedua, bagaimana guru akan memberikan umpan balik tentang kemajuan peserta didik. Maksudnya, pemertimbangan bagaimana peserta didik akan mendapatkan praktikan, keterampilan, dan tujuan utama yang akan diharapkan hal-hal yang biasanya yang mereka lakukan di kelas. Yang ketiga, beralihlah ke pengalaman di dalam kelas daring. Misalnya, cobalah menentukan apa yang guru dilakukan di kelas pada tingkat yang lebih tinggi, baik berorientasi pada tujuan, misalnya presentasi, konten, dan memeriksa pemahaman. Yang keempat, putuskan apa yang akan dilakukan tentang penilaian berisiko tinggi, khususnya ujian. Sebaiknya, jangan ada soal dengan jawaban yang mudah, terutama jika guru berencana untuk memiliki. Sebagai besarnya, nilai siswa bergantung pada apa yang menjadi tes langsung ataupun yang diprogram secara langsung. Yang kelima, pertimbangkanlah materi yang akan diberikan. Kemungkinan, bacaan dan materi lainnya ada dalam bentuk digital dan guru mungkin sudah mempostingnya. Tetapi, guru harus memeriksa ulang apakah bacaan, video, kumpulan masalah, kuis, dan sejenisnya dapat diakses bersama dengan dokumen utama seperti silabus ataupun jadwal. Yang keenam, setelah guru memeriksa hal-hal tersebut, maka pastikanlah semua terkomunikasikan dengan baik. Guru perlu menjelaskan sedetail mungkin apa yang dapat diharapkan dari peserta didik tentang pembelajaran daring dalam beberapa minggu ke depannya. Pastikan untuk membahas apa yang menjadi tanggung jawab peserta didik untuk dilakukan. Bagaimana mereka dapat menemukan hal-hal yang mereka butuhkan untuk memenuhi tanggung jawab itu. Dan apa yang harus mereka lakukan terlebih dahulu. Dan juga yang pastinya, pastikan juga jalur komunikasi dua arah. Tawarkan lebih banyak cara untuk berkomunikasi dengan guru. Sekian yang dapat saya jelaskan dari pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.